Udah yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Mena Febriani, SPD, MPD, dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2A akan mempresentasikan materi mengenai pengembangan paragraf. Sebelumnya, kelompok kami ini terdiri beranggotakan atas Nafisa Nurulaili, Siti Siska Kartika, Fahad Alfiansyah, Nimrod Bakti Sianipar, Adelia Martalena, Pinada Maheswari, Muhammad Naufal Zain, Ananda Wijaya, Muhammad Kamil Zidan, dan Nubail Ahmad Kemal. Selanjutnya, saya sendiri, Pinada Maheswari, berperan sebagai moderator pada presentasi kali ini. Selanjutnya, materi paragraf akan dibacakan oleh Saudara Nafisa. Untuk Saudara Nafisa, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Untuk yang pertama, yaitu ada pengertian paragraf. Kata paragraf diserap dalam bahasa Indonesia dari bahasa Inggris, yaitu paragraf. Bahasa Inggris, paragraf berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata para yang berarti sebelum, dan kata grafein yang berarti menulis atau menggores. Paragraf adalah seperangkat kalimat yang membicarakan suatu gagasan atau topik. Paragraf juga diartikan sebagai bagian-bagian karangan yang terdiri atas kalimat-kalimat yang berhubungan secara utuh dan padu, serta merupakan satu kesatuan pikiran. Paragraf merupakan inti penuangan buah pikiran dalam sebuah karangan. Selanjutnya, Fungsi paragraf. fungsi paragraf dibacakan oleh Saudara Siti Siska. Fungsi paragraf. Paragraf memiliki dua fungsi, yaitu bagi penulis dan bagi membaca. Untuk bagi penulis sendiri memiliki fungsi yang pertama, dapat menjadi wadah untuk mengungkapkan unit buah penulis. Yang kedua, dapat menyampaikan buah pikiran secara teratur dan runtut. Yang ketiga, penulis tidak lekas lelah dalam upaya menyelesaikan tulisannya. Dan yang keempat, dapat dimanfaatkan sebagai pengantar, transisi, atau kesimpulan. Sedangkan bagi pembaca sendiri, fungsi paragraf yaitu dapat menangkap buah pikiran penulis, memudahkan pembaca menikmati tulisan, dan yang terakhir yaitu tempat berhenti membaca sehingga membaca tidak mudah lelah. Baik, selanjutnya untuk macam-macam paragraf akan dibacakan oleh Saudara Fahad dan juga Saudara Baktiar, yang mana diutarakan terlebih dahulu oleh Saudara Fahad, kemudian dilanjutkan oleh Saudara Baktiar. Macam-macam paragraf. Berdasarkan pola penaraan. Dibagi 1. Paragraf dedukatif. Paragraf yang ide pokok atau gagasan utamanya terletak di awal paragraf. Yang kedua, paragraf induktif. Paragraf yang kalimatnya topiknya terdapat pada bagian akhir. 3. Paragraf campuran. Paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian awal dan akhir paragraf. 4. Paragraf generatif. Paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah-tengah paragraf. Dan yang kelima, ide pokok menyebar. Paragraf yang ide pokoknya menyebar pada seluruh paragraf. Macam-macam paragraf berdasarkan gaya ekspresi. Yang pertama, paragraf narasi, yaitu paragraf yang gaya pengungkapannya seperti bercerita atau mengisahkan suatu kejadian atau peristiwa. Yang kedua, paragraf deskripsi, yaitu paragraf yang berisi gambaran suatu objek atau keadaan dengan melibatkan kesan indera. Yang ketiga, paragraf eksposisi, yaitu paragraf yang bertujuan menginformasikan sesuatu sehingga dapat memperluas pengetahuan para pembaca. Yang keempat, paragraf persuasif,
yaitu paragraf yang bertujuan untuk mengajak pembaca untuk melakukan sesuatu. Yang kelima, paragraf argumentasi, yaitu paragraf yang berisi pendapat yang disampaikan oleh penulis serta bukti dari pendapatnya kepada para pembaca. Macam-macam paragraf berdasarkan urutannya. Yang pertama, paragraf pembuka, yaitu paragraf yang menjadi pembuka atas permasalahan yang dibicarakan. Yang kedua, paragraf isi, yaitu paragraf yang berisi inti pokok dari permasalahan yang dikemukakan oleh penulis. Yang ketiga, paragraf penutup, yaitu paragraf penutup berisi simpulan dari pokok-pokok pikiran paragraf inti. Selanjutnya, syarat-syarat paragraf dibacakan oleh Saudara Adelia. Waktu dan tempat dipersilakan pada Saudara Adelia. Adapun syarat-syarat paragraf sebagai berikut. Pertama, kesatuan. Kesatuan paragraf terwujud jika dua hal terpenuhi, yaitu 1. Paragraf hanya mengandung sebuah kalimat topik yang hanya berisi sebuah gagasan dasar. 2. Paragraf berisi sejumlah kalimat pengembang yang mengandung sejumlah gagasan pengembang. Syarat yang kedua yaitu pengembangan. Gagasan dasar dinyatakan ke dalam kalimat topik dan gagasan pengembang dinyatakan ke dalam kalimat-kalimat penjelas atau lanjutan. Syarat yang ketiga yaitu kepaduan atau koherensi. Kepaduan atau koherensi adalah keserasian hubungan antar gagasan dalam paragraf yang berarti pula keserasian hubungan antar kalimat dalam paragraf. Syarat yang keempat yaitu kekompakan atau kohensi. Kekompakan mengatur hubungan antar kalimat yang diwujudkan oleh adanya bentuk-bentuk kalimat atau bagian kalimat yang cocok dalam paragraf. Dan yang terakhir adalah pengembangan paragraf. Pengembangan paragraf adalah pembentukan paragraf dalam teks dikaitkan dengan paragraf lainnya. Selanjutnya, untuk metode pengembangan paragraf akan dibacakan oleh Saudara Kamil dan juga Saudara Kemal, yang mana akan dibacakan pertama oleh Saudara Kamil, lalu selanjutnya dibacakan oleh Saudara Kemal. Metode pengembangan paragraf. Yang pertama ada cara definisi. Pengembangan paragraf melalui pengungkapan penjelasan atau pengertian dari suatu masalah yang dibicarakan, serta diungkapkan dari berbagai sudut pandang. Yang kedua ada cara analogi. Bentuk pengungkapan suatu objek yang dijelaskan dengan objek lain yang memiliki suatu kesamaan atau kemiripan. Cara contoh. Contoh-contoh disajikan sebagai gagasan penjelas untuk mendukung atau memperjelas gagasan umum agar mudah dipahami oleh pembaca. Selanjutnya ada cara sebab akibat. Pengembangan paragraf yang dilakukan dengan menyajikan sebab sebagai gagasan pokok utama dengan akibat sebagai penjelas, atau sebaliknya, disajikan akibat sebagai gagasan pokok utama diikuti dengan penyebab sebagai gagasan penjelas. Cara perbandingan. Pengembangan paragraf yang dilakukan dengan membandingkan guna memperjelas suatu paparan. Cara pertentangan. Pengembangan paragraf yang biasanya menggunakan ungkapan-ungkapan seperti berbeda dengan, bertentangan dengan, sedangkan lain halnya dengan, akan tetapi, dan bertolak dari, dan bertolak belakang dari. Cara klarifikasi. Pengembangan paragraf melalui pengelompokan berdasarkan ciri-ciri tertentu. Ya, sekian dari presentasi kelompok 2A. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.